Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Ubaikan Inhil. Seperti biasa, kali ini kembali membahas seputar guru, yaitu P3K Guru tahun 2023. Nah, walaupun di akhir-akhir tahun. Nah, yang ingin saya bahas kali ini adalah kategori pelamar, karena di sini sedikit ada perbedaan. Tentunya setiap tahun ada perbedaan, baik dari segi tes maupun dari segi syarat peserta. Nah, kali ini yang ingin saya bahas adalah syarat peserta versi yang 2023. Nah, di sini tinggal kita klik di sini kategorinya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat. Jadi ada dua kategori pelamar guru ASN P3K. Kita klik yang kebutuhan khusus, yaitu ada 3. Nah, di sini ada 3. Jadi kebutuhan khusus. Nah, ini P1. Nah, ini guru-guru yang lulus PG tahun 2021. Mereka tidak perlu tes lagi, menggunakan nilai yang tahun mereka PG itu. Nah, untuk teman-teman yang barangkali tidak tahu, karena setiap tahun itu kan ada perubahan, jadi jangan mencela, mengejek. Jadi untuk tes tahun 2021 itu Bapak Ibu tahu sendiri, begitu banyak yang tidak lulus, namun mereka itu yang kurang lebih 62.000 lebih se-Indonesia, mereka bisa lulus melewati kompetensi teknis yang begitu sulit dengan soal yang rumit. Nah, jadi nanti Bapak Ibu jangan samakan dengan yang kategori yang lain, karena tetap ada perbedaan. Nilainya rendah kali. Nah, itu jangan seperti itu. Ini kok nilainya tinggi. Nah, jangan. Karena memang kalau ada yang banyak yang berkomentar seperti itu. Di antaranya itu, ini yang cerdik kok bodoh kali, nilainya rendah. Perlu Bapak Ibu ketahui, yang cerdik ketika tambahan nilainya 100% dari nilai total kompetensi teknis pada saat itu, yang totalnya 500, sekarang jadi 470 kalau tidak salah. Nah, tentu mereka tidak mengerjakan serius di 100 soal itu. Tinggal klik saja, karena berapapun nilainya tetap nilai maksimal. Jadi dia fokus ke nilai sosiokultural, manajerial, dan wawancara. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, begitu juga yang teman-teman yang kategori P1 ini, atau sudah lulus passing grade di tahun 2021. Jadi jangan Bapak Ibu samakan. Terus yang berikutnya THK 2 ini memang tinggal sedikit lagi ini THK 2 nih. Di beberapa daerah mungkin tidak begitu banyak. Hanya saja mereka ini menghabiskan jika formasi mapul mereka buka. Yang berikutnya kategori 3-nya, urutan ketiga, non ASN di sekolah negeri, minimal masa kerjanya 3 tahun. Nah, ini di sekolah negeri. Ini tidak bisa diganggu gugat. Sekolah swasta di sini tidak bisa masuk. Nah, kita cek di kebutuhan umumnya. Untuk di kebutuhan umum, nah ini yang lulus PPG, ini maksudnya yang sudah lulus PPG prajabatan, biasanya seperti itu. Nah, ini yang kategori umumnya, kebutuhan umumnya nomor 1. Nomor 2, semua guru yang terdaftar di Dapodik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan, jika memang guru atau Bapak Ibu yang mengajar di Kemenak dan juga mengajar di
sekolah Kemendikbud, Bapak Ibu ternyata memang terdaftar di 2 aplikasi tersebut, nah silahkan Bapak Ibu coba. Ya memang tidak 1, 2, saya yakin seluruh Indonesia itu bisa ratusan ribu kalau kita mau mendata, karena sekolah swasta itu banyak. Terus lagi rata-rata guru yang di swasta atau di negeri itu biasanya tidak mengajar satu sekolah, dan sampai sekarang guru saya itu Bapak Ibu ngajarnya 3 sekolah. Di SMK 1 negeri, terus lagi di SMK swasta kesehatan, dan juga SMK swasta manajemen. 3 sekolah dia ngajar, ya, kan luar biasa. Nah, masih banyak Bapak Ibu. Jadi tentu bahkan ada yang mengajar di pondok pesantren, nah yang berkurikulum Kemenak. Tentu sebenarnya jika di datanya dimasukkan, tentu dia juga terdaftar di Simpatika. Nah, jadi jika memang Bapak Ibu mengaku terdaftar di Dapodik dan di Simpatika, dan Ibu guru swasta, nah silahkan dicoba. Nah, mana tahu rezeki. Nah, itu di komentar di grup-grup Kemenak itu memang banyak yang lulus Bapak Ibu. Jadi ada yang mengatakan tidak bisa, memang tidak salah dia, karena memang dia hanya mengajar di madrasah. Nah, yang bisa ini guru yang memang terdaftar di 2 aplikasi tersebut. Nah, terdaftar di madrasah karena dia mengajar di MI swasta misalnya. Nah, dan ternyata dia juga mengajar di SD swasta misalnya, atau SD negeri. Ya, oke lah kita samakan swasta saja. Di SD swasta, atau SMP swasta, kan banyak. Nah, SMP swasta itu kan tidak sedikit, banyak. SMA, SMK swasta itu sangat banyak. Nah, biasanya 1/3 dari sekolah negeri, biasanya seperti itu. Kalau sekolah negeri itu ada 10, nah biasanya misalnya SMK-nya ada 10, ya biasanya sekolah swasta itu 5, ada juga yang 3. Jadi banyak. Jadi tentu bisa mendaftar P3K ini, karena syarat di kebutuhan umum ini adalah terdaftar di Dapodik. Nah, tentunya dengan ketentuan-ketentuan dan syarat mekanisme yang lain. Nah, Bapak Ibu bisa membaca juga juknis yang di atas ini. Maaf, yang paling atas. Nah, di situ kan nih. Nah, di sini Bapak Ibu kita bisa baca di sini. Sini ada juknis nih. Nah, ini mekanisme seleksi. Nah, mekanisme seleksi ini. Jadi jika misalnya formasi tersebut ada 10, ternyata yang sudah lulus passing grade-nya ada 2 orang, tentu sisa formasi itu 2 orang. Nah, jika sisa formasinya 8 orang. Nah, jika misalnya ada THK 2-nya ada 2 orang, nah berarti sisa formasinya ada 6 orang. Nah, dari 6 orang itulah direbutkan lagi oleh non-ASN yang mengabdi sudah 3 tahun. Nah, misalnya ada 5 orang. Nah, dari 6 tadi berarti sisa 1. Nah, 1 formasi itulah yang direbutkan dari formasi umum tadi, ya, yang ada 2 kategori. Mungkin itu saja Bapak Ibu sepemahaman saya. Jadi Bapak Ibu bisa memantau di website P3K Kemendikbud. Jadi sini sudah sangat lengkap. Walaupun memang ada kekeliruan di sini di jadwal. Ini baru dirilis oleh BKN di akun di akun Bapak Ibu baru berubah. Yang awalnya di sini, yang awalnya itu pendaftaran terakhir itu tanggal 9 Oktober. Nah, sekarang sudah berubah, baru saja berubah kalau tidak salah hari ini, yaitu tanggal 29 September terakhirnya itu ada perubahan, berarti besok. Nah, besok biasanya sampai
dini hari, jam 12 kurang 1 menit, tanggal 29-nya. Mungkin itu saja Bapak Ibu serta kawan-kawan, semoga bermanfaat. Yang ikut tes semoga diberi kemudahan dan lulus, amin ya rabbal alamin. Jangan lupa subscribe, like, and share, berikan komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.